Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli fi jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khutuwatan illa rufi'at lahu biha darajat wa khutta anhu khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadara salat. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah itu akan dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 lipatan. Dan yang demikian itu apabila seseorang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian keluar ke masjid dan tidak keluar kecuali dalam niat salat, maka tidaklah satu langkah kaki yang dilangkahkan kecuali akan mengangkat derajatnya, dan satu langkah kaki yang lainnya akan menghapus kesalahannya. Dan apabila dia salat, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya selama dia berada di tempat salatnya. Ya Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan dia akan senantiasa dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak faedah yang kita akan bahas. Di antaranya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang salat di masjid dan juga pahala yang akan dilipat gandakan di dalamnya. Kemudian juga yang kedua, bahwa salat sendirian itu akan banyak mengurangi pahala dibandingkan salat berjamaah. Kemudian juga yang ketiga, ada keutamaan berwudu yang dilakukan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Kemudian juga yang keempat, penetapan adanya para malaikat, di mana para malaikat akan hadir kepada sesiapa yang melangkahkan kedua kakinya dari rumah menuju masjid dan mendoakannya. Dan yang terakhir, orang yang menunggu salat setelah salat maka dianggap dalam posisi dia sedang salat. Baik, kita akan bahas kalimat per kalimat. Di sini Nabi SAW mengatakan salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dalam posisi berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan, akan dilipat gandakan dibandingkan salatnya sendirian dalam rumah atau di dalam pasar sebanyak 25 tingkatan, dan dalam riwayat lain 27 tingkatan.
Dan ini bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Satu amalan tetapi pahalanya berlipat-lipat. Beda dengan dosa. Kalau dosa kan satu dosa atau satu maksiat dihitung satu dosa. Tapi amalan berbeda. Jadi amalan ini ada yang sifatnya lipatannya 10 kali lipat untuk satu amalan. Ada yang sampai 700 kali lipat untuk satu amalan. Ada kalanya tidak berbilang lipatannya. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah katakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithliha wa hum la yudhlamun." Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang sama. Tapi siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang sama. Artinya satu amal baik terkadang menjadi 10 lipat pahalanya, tapi satu amal buruk cuman satu dosa yang didapatinya, dan Allah tidak akan melakukan kezaliman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 261, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Dan Allah terkadang akan melipatkan banyak lipatan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau bahkan tidak ada batas lipatan. Contohnya umpamanya amalan sabar. Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang sabar itu maka akan diberikan balasan tanpa batas lipatannya. Lah di sini salah satu amalan yang bisa melipatkan satu amalan bisa berlipat-lipat pahalanya, kalau mengacu kepada hadis ini, adalah orang yang melaksanakan sholat jamaah. Tetapi apakah cuma sholat berjamaah? Tidak. Banyak amalan-amalan ini yang bisa melipatkan pahalanya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang al-kalimatut thayyibah, kalimat yang indah yang diucapkan manusia. Jadi kalau ibu bicara memilih-milih bahasa, karena kan setiap daerah itu kan memiliki bahasa masing-masing. Terkadang bahasa untuk anak-anak berbeda dengan bahasa untuk orang dewasa. Bahasa untuk orang dewasa juga berbeda dengan bahasa untuk orang tua. Lah kalau kita ini bisa memilih-milih bahasa, kapan bicara dengan orang tua, kapan bicara dengan orang yang sebaya, dengan memilih kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara, atau dengan kata lain al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini bisa melipat gandakan pahala kita. Makanya hadis yang ma'ruf, Nabi mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat ini penuh dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak terpikir dia mengucapkannya, kecuali Allah akan angkat dari kalimat itu beberapa tingkatan. Kalimat beberapa tingkatan itu maksudnya lipatan pahala di sini. Satu kalimat tetapi mendapatkan banyak tingkatan-tingkatan pahala. Bagaimana kalau ibu mengucapkannya 100 kalimat?
300 kalimat, 1000 kalimat. Mungkin ngobrolnya agak lama ya. Kalau ngobrol sebentar ya tidak banyak kalimatnya. Tapi kalau ngobrolnya sampai sejam 2 jam bisa ribuan kalimat tuh. Lah kalau satu kalimat saja Allah angkat derajatnya beberapa tingkatan, maksudnya dari segi pahala. Macam mana orang yang kemudian mengucapkan kalimat yang indah yang disedap telinga oleh pendengarnya, merasa enak, senang mendengarnya, maka ini akan melipatkan pahala kita. Jadi bicara saja jadi pahala sebenarnya, kalau kita ini memilih-milih bahasa. Ini yang pertama, kalimat yang baik. Yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu, sekali duduk di majelis ilmu, itu akan mengangkat banyak derajat kita. Bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu di antara kalian darajatin, beberapa tingkatan. Jadi kalau ibu hadir satu kali di majelis ilmu itu bukan dapat satu pahala, tapi berpahala-pahala. Karena Allah mengatakan darajat, darajat itu jamah, bertingkat-tingkat pahalanya. Bagaimana kalau orang yang sering hadir di majelis ilmu, satu kali hadir saja kita akan mendapatkan banyak pahala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sidqun niyah, memiliki niat yang jujur. Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, tetapi ada kejujuran dalam hatinya saat meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan keinginannya. Dia memiliki pahala orang yang mati syahid walaupun mati di atas pembaringan kasurnya. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya tidur saja, kemudian mati. Tapi dianggap pahalanya seperti syuhada. Manazilus syuhada. Kalimat syuhada ini bukan satu orang syahid, tapi syuhada itu jamak daripada syahid. Kalau syahid itu satu orang yang mati syahid, kalau syuhada itu banyak orang yang mati syahid. Jadi akan mendapatkan pahala banyak orang yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa niat yang baik dalam hati itu bisa mencapai derajat itu. Makanya ketika sahabat Khalid ibn Walid yang entah berapa ratus atau ribu tusukan yang ada di badannya, karena dia memang suka perang dan suka memilih untuk menjadi pemimpin perang karena kehebatannya, tapi dia meninggal bukan dalam peperangan. Dia meninggal di mana? Di pembaringan. Dia sakit kemudian meninggal. Harusnya seperti Khalid bin Walid ini mati di peperangan kan itu ya, karena entah berapa ratus peperangan yang sudah dilalui, tapi dia meninggal sakit dalam pembaringan. Sehingga ketika sebelum meninggal dia menangis. Kenapa dia meninggal halus seperti itu? Padahal tusukan pedang begitu banyak di badannya. Kenapa harus meninggal seperti itu? Tetapi Nabi SAW memberikan hiburan hati kepada Khalid, bahwa orang yang meminta mati syahid, kalau itu benar, walaupun meninggal di pembaringan tidurnya, tetap dapat pahala para syuhada. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, hifdzul Qur'anil Karim, suka menghafal Quran. Ya tidak harus mesti hafal 30 juz, tapi dia suka menghafal Quran. Walaupun istilahnya kalau usia-usia sudah 40-50 tahun kan agak error tuh ya. Bukan
nambah hafalan, kadang-kadang ganti hafalan. Waktu hanya hilang, insyirahnya hafal ya. Nanti atinnya hafal, insyirahnya yang hilang. Nah, itulah orang yang sudah tua ya. Tetapi kalau ada keinginan dia menghafal Quran walaupun surah-surah pendek, maka Nabi SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Dikatakan kepada para penghafal Quran kelak di sorga, naiklah kalian, cari tingkatan kalian, tetapi tartilkan bacaan kalian sebagaimana kalian dulu membaca Quran di dunia, tartil. Karena akhir tingkatanmu di sorga itu disesuaikan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Jadi walaupun hanya menghafal Quran, hanya Quran itu saja dipegang, tapi berusaha untuk dihafal terus-terusan ya, walaupun tidak harus 30 juz 30 jadilah, walaupun tidak sampai mungkin surat-suratnya, tetapi ada keinginan menghafal Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Disuruh milih tingkatannya di surga. Nah, ini juga amalan-amalan yang bisa meningkatkan pahala. Termasuk juga membiarkan uban. Ibu kalau ada uban di kepala, maka niatkan uban itu untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tinggi dalam Islam. Di antaranya hadis Rasul mengatakan asyayyibu nurul mu'min. Uban itu cahayanya seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam. Tidaklah seseorang itu tumbuh uban dalam kondisi Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah, kecuali dalam satu helai uban yang tumbuh di kepala itu dapat satu kebaikan. Wa rufi'a darajah wa rufi'a biha darajah, dan Allah akan angkat tinggi-tinggi derajatnya. Makanya jangan sampai uban-uban yang di kepala itu dicabut. Gatal Ustaz, enggak apa-apa, gatal-gatal ya. Biarkan dia uban tumbuh di kepala kita. Kalaupun pamannya nampak terlalu tua mukanya kan, masa usia saja 40 ubannya sudah berserak-serak kan, itu kayak nenek-nenek saja. Boleh disemir Bu, nggak ada masalah, tapi hindari warna hitam saja. Bisa disemir Bu. Bahkan kalau disemir pirang kayak orang barat jadinya Bu ya. Intinya bahwa menumbuhkan uban dengan niat mendapatkan pahala itu, mendapatkan berlipat ganda pahala. Karena setiap satu uban itu satu kebaikan tuh katanya. Termasuk juga saddul faraj. Ibu kalau sholat berjamaah, kemudian merapatkan safnya dan meluruskannya, maka Nabi SAW mengatakan, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa yang memenuhi saf yang kosong supaya rapat safnya dan lurus, maka Allah akan angkat baginya derajatnya. Allah akan berikan banyak pahala. Kemudian termasuk juga as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khutat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, kata Rasul, maka satu kali salawat, maka kita akan dapat 10 salawat. Cukup sampai di sini? Tidak. 10 keburukan dihapus dan 10 derajat diangkat. Lihat orang yang salawat satu kali saja, ibu tinggal ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil jalan di sini rumah ada berapa kali salawat tuh? Cuman ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, 3 kebaikan ibu dah. Pertama, kita mendapatkan 10 kali pujian dari Allah di hadapan para malaikat di langit.
Yang kedua, 10 dosa kita dihapuskan. Yang ketiga, derajat kita juga diangkat 10 kali lipat di surga. Dan ini keistimewaan orang yang bersalawat. Lah termasuk dalam hadis ini adalah orang yang menyempurnakan berwudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian salat berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, kecuali illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat derajatnya, artinya akan dilipat gandakan tuh derajatnya. Kemudian wa khutta anhu khati'ah, dan juga dihapuskan kesalahannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah rahasia dalam hadis ini, bahwa ada amalan-amalan itu yang bisa mengangkat derajat kita, artinya yang bisa melipatkan banyak pahala dari kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi selain meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga melipat gandakan pahala, di antaranya adalah husnul islamil mu'min. Seseorang berusaha untuk memperbaiki dalam Islam, memperbaiki solatnya. Pokoknya setiap perintah dalam Islam itu setiap hari ada perbaikan. Saya tidak mau solat saya kayak gini-gini terus, saya harus belajar. Apakah saya sudah benar nih berdirinya, rukunya, sujudnya, bacaannya, belajar. Kemudian juga puasa, jangan sampai puasa saya ini batal gara-gara ghibah, saya nggak mau ghibah. Ya, kemudian zakat, bayar tepat waktu. Kemudian kalau Allah berikan rizki lebih, saya harus melaksanakan haji untuk menyempurnakan Islam, dan begitu seterusnya. Artinya memperbaiki setiap ajaran Islam dalam kehidupannya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi asyri amsalihha ila sab'u mi'ati dhi'fin. Apabila salah seorang di antara kalian berusaha terus memperbaiki keislamannya, maka setiap satu kebaikan dalam Islam yang ibu amalkan akan dicatat 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Nah, ini juga di antara hal-hal yang bisa melipat gandakan kebaikan kita. Kemudian juga an-naf'ul muta'addi. An-naf'ul muta'addi itu artinya manfaat yang sifatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ta'addin naf'i kas sadaqatil jariyati wal ilmin nafi wal hasanatil was sunnatil hasanati. Ini perkataan Ibnu Hajar, bukan sabda Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa di antara sebab dilipatkan pahala seseorang itu adalah ta'addin naf'i. Seseorang yang melibatkan orang lain merasakan manfaatnya. Kemudian beliau mencontohkan 3 perkara. Pertama, sedekah yang mengalir. Ini manfaatnya untuk orang lain. Buat masjid umpamanya kan manfaatnya untuk orang lain. Akhirnya dengan uang kita yang bangun masjid ini, tetangga-tetangga yang enggak nyumbang pun sholat di masjid kita. Kemudian yang kedua, wal ilmi nafi, ilmu yang bermanfaat. Ibu sudah ngaji dari sini, ibu sebarkan minimalnya untuk keluarga, tetangga dan kawan-kawan. Atau yang ketiga kata beliau, was sunnatil hasanah, sunnah, contoh yang baik kepada orang. Umpamanya di grup ada pengumuman donasi, nampak kok tak ada lah orang donasi. Akhirnya ibu contohkan, ibu akhirnya naruh donasi di situ, bukan untuk ria ya. Memang niatnya bukan untuk ria. Ya, kalau untuk ria ya nggak boleh lah. Niatnya mencantumkan donasi ibu di grup itu, umpamanya ibu anu sekian.
Akhirnya kemudian gara-gara ibu mencantumkan donasi itu, yang lainnya mulai nulis juga nama dia. Akhirnya banyaklah orang donasi itu. Jadi ibu bisa merangsang orang lain untuk sedekah. Lah mencontohkan orang lain untuk bersedekah, akhirnya bersedekah, itu disebut namanya as-sunnah al-hasanah. Contoh yang baik yang diikuti manusia. Lah yang seperti ini berdasarkan sabda Nabi SAW, inna dalla 'alal khairi kafa'ili. Sesungguhnya orang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka pahalanya maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajaknya, kalau dia mengikuti seruan kita. Umpamanya kita cuman ngomong kepada satu orang tentang apa gitu ya, kemudian orang ini menyampaikan ke orang banyak dan didengar, maka pahala orang banyak itu kembali ke yang pertama yang mencontohkannya. Nah ini juga diantara pahala yang bisa melipat gandakan. Ya tentu pahala melipat gandakan itu bukan urusan amal saja. Terkadang berkaitan dengan tempat, terkadang berkaitan dengan waktu. Contoh berkaitan dengan tempat, orang yang sholat di Masjidil Haram dengan orang yang sholat di Nurul Hidayah di sini beda pahalanya. Sebab orang yang sholat di sana lipatannya 100.000 kali lipat. Kalau sholat di sini kan cuman ya jamaah 25 atau 27 kan begitu ya. Tetapi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, kita mendapatkan 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid di sini. Atau umpamanya di Masjid Nabawi, orang yang sholat sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali lipat sholat di masjid di sini. Atau di Masjidil Aqsa, sama lipatannya 500 sholat atau 250 kali sholat dibandingkan di masjid sini. Lah, terkadang tempat itu juga mempengaruhi lipatan pahala. Ya, tempat itu juga bisa mempengaruhi lipatan pahala. Atau bukan hanya tempat, terkadang waktu. Contoh umpamanya, ibu beribadah di malam Lailatul Qadar, itu akan berbeda nilainya kalau ibu beribadah di malam-malam yang di luar Lailatul Qadar. Sebab orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu disamakan dengan 1000 bulan lipatannya, atau 83 tahun 6 bulan lipatannya orang yang sholat di malam Lailatul Qadar, atau sedekah di malam Lailatul Qadar, atau birrul walidain di malam Lailatul Qadar. Sebutkan amalannya. Jadi kalau seandainya ibu ini sholat di rumah di malam Lailatul Qadar, anggaplah tahajud 2 rakaat, maka seolah-olah ibu melaksanakan sholat 2 rakaat itu selama 83 tahun 6 bulan, selama 1000 bulan. Jadi waktu itu juga bisa mempengaruhi lipatan amal. Atau contoh sekaranglah kita berada di bulan Hurum, di bulan Dzulqa'dah nih. Orang sudah hampir mepet masuk ke bulan Dzulhijjah, masuk ke 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik dunia. Kalau seseorang beramal baik di bulan Dzulqa'dah sekarang, atau nanti di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram yang kategorinya Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, maka itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan orang beramal di luar bulan-bulan hurum. Jadi waktu itu terkadang juga